Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juana Putri, NPM 214334079, mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 6P. Nah, sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Statistika Pendidikan yang diampu oleh Ibu Nur Dalilah, SPD MPD. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dalam menentukan dan menganalisis uji validasi, reliabilitasi, tingkat kesukaran, dan daya pembeda dari soal uraian menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, di sini saya akan menyediakan data soal tipe uraian. Nah, data ini akan saya uji validasi, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembedanya. Di sini saya sudah mempunyai sampel sebanyak 30 orang dengan 10 soal yang sudah saya masukkan ke dalam aplikasi Excel. Jika sudah dijumlahkan, siswa yang menjawab dengan benar dan total dari sampel ini sendiri, pertama-tama saya akan memasuki R-tabel. R-tabel yang digunakan adalah 0,361. Baik, saya kopikan dan kita akan tarik sampai ke ujung agar semua kolom terisi dengan 0,361. Selanjutnya, saya akan menghitung R-hitung. R-hitung ini kita menggunakan sama dengan Corel. Nah, Corel kita masukkan soal sampai dengan 30 dengan total soal 1 sampai dengan total 30. Nah, kita tambahkan dolar, simbol dolar, dan enter. Nah, kita sudah mendapatkan R-hitungnya dari soal nomor 1. Untuk mengisi soal selanjutnya, kita tinggal menarik garisnya saja. Nah, selanjutnya kita akan mengisi status-status dari setiap butir soal. Nah, di sini ada valid atau mvalid rumusnya, yaitu kita menggunakan if, kita masukkan R-hitung soal nomor 1 lebih dari R-tabel. Nah, untuk mengisi semua kolomnya, seperti biasa kita akan menarik garis dari ujung soal nomor 1 ke ujung soal nomor 10 untuk mendapatkan status dari tiap butir soal. Nah, jumlah soal yang valid pada 10 soal ini berjumlah 10 soal dan soal invalid tidak ada. Baik, selanjutnya kita akan menghitung reliabilitas tiap butir soal. Nah, dengan menggunakan rumus var, kita cari dulu nilai variannya, yaitu sama dengan var, lalu buka kurung,
blok di setiap pernyataannya, kemudian enter. Setelah itu tinggal tarik ke samping. Nah, semuanya jadi sudah terisi secara otomatis. Nah, di sini kita akan menentukan jumlah varian. Jumlah varian itu yaitu jumlah dari nilai varian dari pernyataan 1 sampai dengan pernyataan 10. Saya akan menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, saya akan menjumlahkan kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, jadi nilai jumlah varian sudah diketahui yaitu 6,8851. Sekarang kita akan mencari varian totalnya. Varian totalnya yaitu nilai varian dari total, tinggal saya klik, kemudian sama dengan masukkan total seluruhnya, lalu enter. Sekarang saya akan menunjukkan keputusannya, apakah pernyataan ini reliable atau tidak. Jadi kita isi rumus di sini aja, yaitu sama dengan if buka kurung apabila nilai dari keputusan ini kurang dari pada 0,60 maka ia tidak reliable. Nah, lebih kecil apabila dia lebih besar dari 0,60 maka ia reliable. Oke, karena di sini tidak ada nilainya, maka ia tidak reliable. Sekarang saya akan menentukan nilainya, yaitu sama dengan buka kurung n jumlah pernyataan yaitu 10 dibagi karena n kurang 1 jadi 9, tutup kurung dikali, setelah itu buka kurung 1 dikurang jumlah varian dibagi dengan varian total, tutup kurung, lalu enter. Nah, ini hasil dari tabel ini, yaitu hasilnya tidak reliable ya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung tingkat kesukaran dari setiap soal. Nah, caranya ini saya menggunakan rumus sama dengan rata-rata dibagi jumlah nilai soal yang tertinggi, lalu enter. Nah, jadi hasil yang saya dapatkan yaitu ini ya. Nah, sekarang kita mencari daya pembeda. Berikut saya akan mencari daya pembeda dari butir soal. Sekarang kita jumlahkan skor maksimalnya yaitu 5. Ini adalah N. N itu jumlah siswa, yaitu sama dengan 30 dikali 50% sama dengan, lalu enter, sama dengan 15. Selanjutnya data harus diurutkan. Nah, data itu maksudnya jumlahnya, caranya. Nah, ini kan sudah diurutkan ya. Selanjutnya saya pilih 15 dari atas, 15 teratas ya.
buka kurung, kemudian tanda bawah, kemudian tanda bawahnya, lalu enter. Nah, selanjutnya akan mengisi rata-rata kelompok atas, yaitu sama dengan average buka kurung blok khusus kelompok atas, yaitu 15, lalu tutup kurung, kemudian enter. Nah, kita enter. Nah, sekarang kita menghitung daya pembeda, yaitu sama dengan kelompok atas dikurang dengan kelompok bawah, lalu dibagi skor maksimalnya, lalu enter. Nah, ini hasil dari daya pembedanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.